Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Usia saya 40 tahun ketika divonis kanker paru. Ini adalah foto keluarga saya yang diambil pada Februari 2021. Selang beberapa hari kemudian, saya harus menerima kenyataan bahwa ada benjolan di paru-paru kanan saya. Tuhan sangat baik, Dia tunjukkan kalau saya sedang sakit dengan caranya yang ajaib. Bermula dari keinginan untuk mengikuti catering sehat, maka saya harus cek darah dan ditemukan kemungkinan adanya infeksi. Dan karena saya sudah mengalami batuk yang terasa hanya seperti tenggorokan sensitif selama lebih dari 1 tahun, maka saya dianjurkan foto toraks. Hasilnya tampak ukuran paru kanan jauh lebih kecil daripada paru kiri. Maka saya diharuskan CT scan paru dan tes darah lanjutan. Hasil CT scan menunjukkan adanya benjolan berukuran 6 kali 8 cm dan saluran napas utama mengalami penyempitan. Menurut dokter, seharusnya saya mengalami sesak napas. Tapi puji Tuhan, saya tidak merasakannya. Saya percaya bahwa napas adalah pemberian Tuhan. Setiap saya ingat, saya sebut namanya dalam setiap tarikan napas saya. Kami sudah berkonsultasi dengan beberapa dokter di Surabaya dan secara online dengan dokter di Malaka. Kami berdoa mohon hikmat Tuhan dan Tuhan mendorong kami untuk berobat di Malaka. Namun karena pandemi COVID, proses perizinan menjadi lebih ketat dan tidak semua permohonan untuk berobat ke Malaysia akan disetujui. Suatu mujizat kami bisa mendapat izin hanya dalam waktu 2 minggu saja. Dalam masa tunggu itu, saya tersadar ternyata sudah masuk masa prapaskah, masa di mana kita diingatkan lagi bila kita adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Saya menangis, saya berdoa mohon ampun. Saya yakin Tuhan pasti punya rencana yang indah. Dan saya yakin saat Paskah nanti Tuhan pasti ajak saya bangkit bersamanya. Selama 2 minggu masa tunggu itu, kondisi fisik saya semakin lemah. Frekuensi batuk semakin sering. Tambah hari, kepala jadi semakin sering sakit, wajah kanan saya kebas dan semakin sering kesemutan. Bahkan ada saat di mana rasanya pipi saya seperti diremas. Namun saya berdoa, Tuhan, saya percaya padamu saja. Saya tidak mau penyakit ini mengintimidasi saya. Selain itu, juga banyak peneguhan yang Tuhan berikan. Saya boleh mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit. Suami dan saya mendapat sakramen pertobatan. Di hari kedua kami belajar doa koronka, Tuhan Yesus hadir di dalam mimpi suami saya. Dia berdiri di depan meja kami saat berdoa siang tadi. Tuhan Yesus datang melalui mimpi kepada suami dan kepada saya supaya jangan khawatir. Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus kepada kami berdua saat kami berdoa di Gua Maria di gereja. Tiba-tiba kami berbicara dalam bahasa roh selama kurang lebih 1 jam. Ketika kami minta didoakan di panti asuhan, Tuhan tunjukkan betapa kaya para pengurus dan anak-anak panti asuhan tersebut di mata Allah dalam segala kesederhanaan hidup mereka. Sepulang dari panti, saya menangis, bukan karena penyakit di tubuh saya, tapi karena saya merasa sangat miskin di hadapan Allah. Di saat kematian terasa begitu dekat, saya mengkhawatirkan anak-anak saya yang masih kecil. Namun Tuhan jawab, "Siapakah kau ini yang bisa menjamin masa depan anak-anakmu? Sementara bagaimana kondisimu esok pun kau tak tahu." Tuhan teguhkan saya untuk sabar dan percaya kepadanya. Dari rekan kerja suami, kami mengenal seorang dokter yang banyak membantu dalam pengaturan suplemen untuk meningkatkan imunitas saya. Dan beliau juga banyak memberikan penguatan iman bahwa Tuhan pasti tolong. Karena oleh bilur-bilurnya, kamu disembuhkan. Saya sungguh bersyukur karena saya memiliki keluarga dan banyak teman yang selalu memberi semangat dan mendukung dalam doa. Sebelum berangkat, anak-anak membawakan kami bekal. Nadia membuatkan kami medali wasiat Maria untuk menemani di saat-saat doa kami. Medali ini dia buat sendiri menggunakan karton dan aluminium foil. Christian membawakan semua tabungannya untuk tambahan biaya berobat saya, katanya. Lalu dia menuliskan sepucuk surat ini. Ma, Didi kasih uang di balik kertas ini. Semoga mama papa sehat selalu, dilindungi Tuhan, diberi sukacita, pokoknya disertai Tuhan.
Titi sayang papa mama, semoga sehat selalu. Titi hanya punya uang ini yang ada di rumah. Mama harus semangat sembuh ya. Ivana membuatkan surat ucapan cepat sembuh. Mama, Mimi sayang mama. Mimi ingin mama cepat sembuh. Mama gak sakit lagi. Keluarga sehat semua. Dijauhkan dari mara bahaya dan coronanya cepat selesai. Amin. Perjalanan ke Malaka harus kami tempuh dengan pesawat, feri, dan ambulans. Cukup melelahkan, namun saya bersyukur kondisi saya waktu itu cukup kuat untuk menempuhnya. Di rumah sakit saya menjalani prosedur pemeriksaan, yaitu pemeriksaan darah di mana nilai tumor marker dalam darah saya tinggi, bahkan naik hingga 3 kali lipat daripada hasil tes darah di Surabaya. MRI, dan ternyata ditemukan ada 2 tumor di kepala seukuran kurang lebih 1 cm. PET scan, ditemukan ada beberapa penyebaran di tulang. Bronkoskopi dan biopsi, ditemukan memang ada sel kanker di paru-paru kanan. Sebelum semua vonis itu diberikan oleh dokter, saya dan suami selalu berdoa dan meneguhkan hati bahwa apapun nanti hasil pemeriksaannya harus kita terima. Kami juga tidak akan menanyakan stadium berapa, karena bagi kami itu hanyalah definisi manusiawi saja. Kami hanya percaya pada kuasa Tuhan yang mampu dengan mudahnya membalik kondisi kita, seburuk apapun itu, seperti membalikkan telapak tangan bila itu kehendaknya. Namun kami hanyalah manusia biasa. Di hari ketika vonis itu dikabarkan oleh dokter, kami benar-benar terpuruk. Kami katakan kepada Tuhan kalau kami sudah tidak kuat lagi dan sangat membutuhkan pertolongannya. Malam itu kami berusaha tidur dan pasrah. Kami pegang firman ini. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan memang saya harus segera tidur karena esoknya akan dilakukan kemo infus. Pada tidur saya malam itu, di saat saya benar-benar di titik terendah, Tuhan nyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Saya merasakan Tuhan hadir dan membungkus dada saya 2 kali dengan semacam selimut yang begitu lembut dan tebal, dan tubuh saya terasa agak diangkat. Saya merasa sangat nyaman dan damai. Malam itu, saya tidur tanpa rasa sakit yang biasa saya rasakan. Semua rasa takut dan khawatir pun sirna. Keesokan harinya, saya bangun dengan tubuh yang segar dan siap untuk menjalani kemo infus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Saya imani bahwa kemo infus yang masuk ke tubuh saya adalah air kehidupan dan darah Yesus sendiri. Saya percaya Tuhan gandeng saya. Seperti yang Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan puji Tuhan, tidak ada efek samping kemo yang saya rasakan. Badan saya malah terasa lebih segar dan nafsu makan saya bertambah. Keesokan harinya adalah hari Minggu, dan saya kuat untuk berjalan kaki sejauh total 4 km, berangkat pulang ke gereja Francis Xavier, gereja terdekat dari rumah sakit. Kami sangat bahagia karena bisa menerima tubuh Kristus. Kondisi saya sebenarnya masih lemah saat itu, dan masih ada jarum yang menancap di tangan saya. Hanya karena kasih Tuhan sendirilah, sehingga Dia gandeng saya, beri saya kekuatan dan menjawab kerinduan saya untuk dapat menerima tubuhnya. Di rumah sakit kami banyak menghabiskan waktu untuk beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Bahkan kami tidak pernah merasakan sedekat ini dengan Tuhan sebelumnya. Kami memiliki mezbah doa di kamar rumah sakit. Meskipun sangat sederhana, namun kami yakin yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati. Hanya lewat doalah kami dikuatkan melewati pencobaan ini. Seperti tertulis dalam Filipi, janganlah khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, serta ucapan syukur. Seminggu setelah kemo, akhirnya radioterapi siap untuk dilakukan. Radioterapi ini untuk memperkecil ukuran 2 tumor yang ada di kepala dan harus dilakukan 3 hari berturut-turut.
Radioterapi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena ada satu posisi tumor yang sangat dekat dengan syaraf mata. Inilah yang membuat proses persiapannya memakan waktu sampai 1 minggu. Saya imani pancaran sinar kasih-Nya sendirilah yang nantinya menyinari kepala saya. Selama radioterapi, saya dipakaikan topeng dan saya tidak boleh bergerak sama sekali. Yang bisa saya lakukan hanya berdoa, menyebut namanya yang kudus berulang-ulang dalam hati, sampai akhirnya saya tertidur. Benar-benar nyata sabda Tuhan, bahwa Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Radioterapi ketiga selesai pada hari Rabu, pas sebelum Hari Raya Kamis Putih. Dan puji Tuhan tidak ada efek samping yang saya rasakan. Kami bahagia dan sangat bersyukur sekali karena semua proses pengobatan berjalan lancar dan dokter juga mengabarkan bahwa ada obat kemo oral yang cocok untuk jenis kanker yang saya derita. Saya dan suami mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter kami atas segala usahanya sehingga saya sehat kembali. Tapi beliau berkata, "Saya hanya berusaha yang terbaik saja. Kesembuhan Tuhan yang beri." Pernyataan ini keluar dari mulut seorang dokter senior dengan begitu banyak titel kedokteran yang beliau miliki, tetapi tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Pada Minggu Paskah, kami berjalan kaki ke gereja untuk misa. Kami sangat bahagia dapat merayakan kebangkitan Kristus dan menerima tubuhnya. Selesai misa, badan saya terasa benar-benar segar. Saya benar-benar diajak bangkit bersama Kristus. Begitu segarnya badan saya sampai kuat berjalan kaki keliling ke kawasan pecinan dan naik bot wisata Sungai Malaka di hari itu tanpa merasa letih sampai hampir sore hari. Ayat ini sangat menguatkan kami. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun semua proses perawatan sudah selesai, kami belum bisa pulang karena harus menunggu obat kemo oralnya datang. Puji Tuhan, obatnya bisa datang lebih awal dari perkiraan. Benar-benar semua proses dilancarkan Tuhan. Pada hari terakhir kami di Malaka, kami berjalan kaki ke gereja untuk mengucap syukur dan mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan pulang kami esok paginya. Kami sampai di gereja pukul 12 siang. Setelah selesai berdoa, kami diberitahu kalau nanti jam 1 akan ada misa. Ya Tuhan, senangnya hati kami. Kami tidak menyangka bahwa hari terakhir kami di Malaka boleh ditutup dengan misa. Kami merasa perjalanan di Malaka ini adalah perjalanan 3-in-1, yaitu perjalanan berobat, retret, dan perjalanan wisata. Dan retret kami ini ditutup oleh misa oleh Tuhan. Suatu kebetulan saja? Tidak, kami menyebutnya bukan sebagai suatu kebetulan, tapi ini adalah rahmat dan kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami. Seperti umumnya retret offline yang selalu ditutup dengan misa, demikian pula retret agung yang kami alami saat di Malaka ini, di mana Tuhan sendiri yang selenggarakan untuk kami dalam masa Prapaskah, hingga kami boleh dibangkitkan bersamanya sendiri saat Paskah. Benar-benar ajaib Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Sepulang dari gereja, kami beristirahat di hotel. Waktu itu saya sudah tidur, namun suami saya belum sepenuhnya tertidur. Antara sadar dan tidak, dia melihat Bunda Maria berada di tengah-tengah kami, sedang memegang tangan kami berdua. Terima kasih Bunda, kau selalu setia mendoakan kami anak-anak-Mu. Kami belajar banyak hal dari kejadian ini, yaitu di dalam menghadapi masalah janganlah mengandalkan hikmat manusia, andalkan hikmat Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Tuhan tidak akan pernah mencelakakan anaknya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Jangan hidup hanya memikirkan mencari harta duniawi yang tak akan pernah memuaskanmu. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Dan jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal di bumi. Melekatlah pada Tuhan saja, bukan pada masalah kita. Karena bersama Yesus, sesulit apapun keadaan itu pasti terlewati, karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Semoga sharing kami ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati dengan kasih-Nya yang tanpa batas. Amin.